Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh baik Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam berbagai macam tantangan kehidupan, di dalam terpaan angin dan bahkan goncangan badai yang seringkali membuat kami jatuh bangun di dalam kehidupan, hingga sampai detik ini, hingga sampai saat ini Engkau tetap dapat membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang senantiasa ada, Tuhan yang senantiasa menolong kami dan tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, bersyukur punya juru selamat yang seperti Engkau, yang membawa kami kepada kehidupan sampai ada di titik seperti sekarang ini. Semua tentu oleh karena campur tangan dan kuasa Tuhan. Bahkan ketika kami pagi ini pun bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, untuk seberapapun yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, dalam ibadah ini, kami percaya semua karena rencana Tuhan, semua karena Tuhan yang izinkan, semua karena Tuhan yang sudah berkenankan. Dan kami pun juga percaya untuk seberapapun yang hadir di ruangan ini, berkat Tuhan tidak pernah berkurang untuk kami semua. Terlebih ketika firman Tuhan ini disampaikan, bahwa setiap mereka yang mendengarkannya, baik yang ada di ruangan ini, maupun mereka yang nantinya akan menyaksikan melalui streaming atau video rekaman, kami percaya berkat Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Bahwa setiap mereka yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan diberkati Tuhan luar biasa, mereka akan disertai Tuhan luar biasa dalam perjalanan kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, serta waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, pakai bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkannya. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Masuk bulan Juli, bulan baru di tahun 2023. Ada banyak kegiatan di bulan Juli, banyak acara, banyak undangan, yang tentunya membuat kita kadang bingung ngaturnya, ya ngatur waktu, ngatur tenaga, dan bahkan mungkin ngatur duit, ngatur dompet. Untuk bulan Juli ini pun juga begitu juga dengan saya, baik kegiatan di rayon, kegiatan di gereja kita semakin mendekati tanggal pengorganisasian, mendekati tanggal pemberkatan anak kita. Jadi banyak sekali kegiatan di bulan Juli. Tapi saya selalu percaya bahwa apapun yang akan terjadi nanti, saat ini dan nanti, saya selalu percaya bahwa selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Selama kita berjalan bersama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Sebab itu tema pada bulan Juli ini, saya sudah membuat di awal tahun yang lalu, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama itu artinya tidak ada di depan. Kita tidak ada di posisi depannya Tuhan untuk mendahului segala kersaning Gusti, enggak. Tetapi juga tidak ada di belakang Tuhan, yang ketika kita merasa Tuhan gak melihat kita bisa hidup seenaknya sendiri. Tidak. Kita bisa memutuskan semau kita sendiri, tidak.
Arti dari berjalan bersama dengan Tuhan yaitu berjalan beriring dan kalau perlu bergandeng tangan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus katakan berhenti, ya kita ikut berhenti, orang gludur karepe dhewe, orang disi kerso. Kalau Tuhan katakan jalan, ya kita jalan. Tidak bisa kita berkata, "Selah Tuhan, aku cek kesal santai dhisik." Enggak. Berjalan bersama dengan Tuhan untuk mewujudkan Immanuel itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang berjalan bersama dengan Tuhan, kalau tidak salah bulan Juli ada 5 minggu. Ya Pak Eko ya? 5 minggu, di mana nanti pasti akan dibahas tentang itu semua. Pagi ini secara khusus kita akan belajar tentang kegagalan. Kegagalan apa? Kegagalan dalam setiap perjalanan. Yang namanya perjalanan itu seringkali ada banyak orang yang pada akhirnya tidak sampai kepada garis akhir. Yang namanya sebuah perjalanan itu kan pasti ada tujuannya. Pun juga demikian ketika Tuhan mengajak kita berjalan bersama pasti ada tujuannya. Yang saya percaya itu demi kemuliaan Tuhan. Itu demi mencapai visi misinya Tuhan. Maka ketika kalau Tuhan, nah ini nyinggung-nyinggung sidik besok khotbah pemberkatan. Kalau Tuhan mengizinkan Mas Yuda besok diberkati Tuhan membangun rumah tangga yang baru, kamu harus berjalan bersama dengan Tuhan dan keluargamu itu. Dan tentu ada tujuan. Tujuannya apa? Mencapai visi misi Tuhan. Salah satu nih seperti yang dikatakan kepada bangsa Israel, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, itu kan salah satu tujuannya Tuhan. Betul loh? Dan masih banyak tujuan yang lain. Artinya bahwa dalam setiap perjalanan selalu ada tujuan, tetapi juga sayangnya di satu sisi dalam setiap perjalanan juga selalu ada orang yang gagal mencapai titik puncak, mencapai garis akhir. Akan selalu ada orang yang menyerah di tengah. Akan selalu ada orang yang gak sanggup melanjutkan perjalanan. Tidak semua orang mampu bertahan dalam setiap perjalanan bersama dengan Tuhan. Ada yang tidak mau, ada pula yang tidak mampu, sehingga banyak yang gagal dalam mencapai garis akhir hidupnya bersama dengan Tuhan. Terlalu abot jadi wong Kristen, terlalu abot derek Gusti Yesus. Minggu-minggu ya hiling-hiling ya dadak konek gereja. Ya toh? Jen apa jen? Oh tak nggo dhewe kurang dadak kon perpuluhan. Ora penak dadi wong Kristen. Ya ndak? Katanya jadi wong Kristen diberkati. Ning bayaran ya pagak sakmene wae. Ora penak ngono kok kon kerja jujur. Engko ora jujur jare dosa. Tuhan Yesus ndak senang, ora penak. Banyak orang yang gagal mencapai akhir hidupnya bersama dengan Tuhan karena tidak mau atau tidak mampu mempertahankan perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Mari kita terlebih dahulu membuka dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut yang diredakan. Markus pasal 4 ayatnya 35 sampai dengan 41. Sampun? Jangan bacakan, silakan disimak. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu,
"Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya cukup sering mengkhotbahkan dengan mengambil ayat ini atau tentang perikop ini, tentang angin diredakan ini, dan inilah luar biasanya firman Tuhan. Semakin digali, semakin muncul banyak hal yang bisa kita renungkan. Semakin banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, dalam berbagai macam persoalan kehidupan. Salah satunya apa yang akan kita bahas. Nah, kembali ke dalam poin yang akan saya sampaikan. Apa yang menyebabkan orang itu gagal berjalan bersama dengan Tuhan? Poin pertama yang saya catat. Ada banyak orang yang mengabaikan perkataan dan bahkan janjinya Tuhan, sehingga ia menjadi gagal untuk mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Sehingga dia menjadi gagal, dia tidak mampu melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena mereka melupakan, mereka mengabaikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus janjikan. Maksudnya apa, Pak? Coba cermati lagi perikop ini. Ayat yang ke-35. Coba 35. Mbak Deborah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada kita apa? "Marilah kita bertolak ke..." Dan setelah itu mereka berangkat enggak? Yesus gak ngomong apa-apa lagi. Yesus cuma ngomong mari bertolak ke... Tujuannya jelas. Mana? Kemana? Ke seberang. Hasil akhirnya jelas. Sampai di mana? Sampai di mana? Di seberang. Kalau ternyata di tengah-tengah danau itu mereka ditiup angin topan, kemudian diguncang oleh ombak, Yesus gak ngomong itu. Tetapi Yesus cukup katakan mari bertolak ke seberang. Maksudnya apa toh Pak? Kok tambah bulet? Alkitab memang katakan bahwa angin dan tofan dan badai dan gelombang itu menggoncang perahu hingga perahu menjadi penuh air dan nyaris tenggelam. Tapi Yesus tidak pernah katakan mari bertolak di seberang. Tapi hati-hati loh ya, engko nek tengah enak angin, nek tengah enak badai kencang, nek tengah nanti kita tenggelam rodok sithik-sithik. Ndak. Yesus cukup katakan mari bertolak ke... Janjinya jelas, perkataannya jelas. Engkau akan sampai di seberang. Urusan apapun yang ada di tengah, Yesus gak peduli. Tetapi yang Yesus mau katakan, kamu pasti akan sampai di seberang bersama denganku. Ada banyak orang yang lupa dengan perkataan Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak angin yang menggoncang hidupnya. Sehingga dia lupa apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Ada banyak janji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi sayangnya tidak banyak orang yang mencari obat itu. Apalagi, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh dan sampai tergeletak, tetapi sayangnya tidak ada orang yang mau percaya setia kepada janji itu. Dan ketika dia jatuh, dia merasa bahwa dunianya sudah berakhir, menyerah kepada keadaan. Hingga sampai akhirnya banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Napa saiki gak tau nek gereja? Kenapa sekarang gak pernah berdoa? Males Pak, percuma aku tunggu. Percuma aku nek gereja. Lah napa? Masalahku ora rampung-rampung. Engkau terlalu fokus kepada angin dan badai sehingga lupa bahwa Tuhan berkata, engkau akan sampai di seberang bersama denganku. Jadi apa mboten?
Banyak dari kita yang seringkali terlalu peduli angin dan badai dalam sekitar kita, tetapi lupa akan janji kita Tuhan. Begitu banyak dari kita yang mendengar apa yang orang dan dunia ini katakan, tetapi tidak mengindahkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa sekalipun ada banyak angin badai dalam perjalanan kehidupan kita, jangan pernah lupakan perkataan dan juga janji Yesus akan hasil akhir ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali terpengaruh dengan apa kata orang, merusak mental hingga merusak karakter, merusak kebiasaan hingga merusak keyakinan. Contoh, ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami sakit, tentu ada banyak saran, masukan yang orang-orang berikan. Tapi saya mau katakan bahwa tidak semua saran itu baik, apalagi benar. Ya toh? Ibu saya ketika awal-awal stroke pernah ikuti saran temennya ya mah. Mbak Marta nek kono kala anak tukang pijet mandi. Tonggoku stroke dipijet, mari maka berangkatlah ibu saya ke sana yang tadinya sudah mulai lancar bicara, tadinya sudah lancar lagi jalan, tiba-tiba hilang maneh. Ya mah ya. Untung anake saya ini penyabar. Orang nusu-nusu to mah aku, anakku sabar. Tidak semua saran itu baik untuk diikuti. Itu baru masalah berobat. Belum lagi banyak hal yang mungkin seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Apapun masalah Anda, akan ada banyak saran. Tapi saya mau katakan, apapun itu sarannya, selama itu tidak mengarah kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, ojo dinut. Jangan diikuti. Kalau itu tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, jangan diikuti. Kerjaanku sepi. Piye ya? Mungkane to wis tak omongi. Gawean iki rame lek dina Minggu. Lah kowe sing ngeyel dadak sok-sokan nek gereja barang dadi ra entuk gawean to, entuk gawean dadi sepi to gaweanmu. Berdoa sama Tuhan. Ingat Tuhan katakan, mari bertolak ke seberang. Artinya ada hasil akhir yang sudah dipastikan oleh Tuhan. Dan percaya saja pada janji itu. Amin. Semua akan terjadi. Kalaupun toh ternyata di tengah perjalanan kehidupan kita ada banyak angin tofan dan badai yang mengguncang. Yang kedua, jangan terlalu fokus pada angin itu. Jangan terlalu fokus kepada goncangan-goncangan badai itu, karena itu yang seringkali membuat orang nyerah, gagal. Karena hidupnya terlalu fokus kepada apa yang terjadi di tengah-tengah proses. Itu yang kedua. Anggap saja setiap masalah kehidupan, setiap kejatuhan kita, kegagalan kita, anggap saja sebagai proses kehidupan. Ketika sedang ada di bawah, anggap saja sebagai proses kehidupan. Tetapi ingat, jangan terlalu fokus di sana. Ada banyak orang yang pada akhirnya menyerah karena hidupnya terlalu fokus pada masalah. Karena hidupnya terlalu fokus kepada proses yang sedang ia jalani, kok gak rampung-rampung Tuhan. Akhirnya menyerah dan menjadi gagal. Fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Podo koyok murid-murid yang ada dalam perahu itu.
Iya, respon yang manusiawi ketika mereka panik. Sopo saya nggak panik ketika numpak perahu? Perahu nih diobat-abit, ya toh? Tapi mereka lupa, mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan. Anehnya adalah dalam ayat yang ke-41 mereka masih saja bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Danau dan angin badai pun manut. Aneh kan? Mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus, mereka sudah mengikuti Yesus mengajar di mana-mana, mereka sudah menyaksikan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tetapi mereka masih ragu. Siapa wong iki jane iki? Badai sampai manut. Ini yang terjadi dalam kekristenan kita seringkali. Gak peduli siapapun itu, bahkan mungkin seringkali saya juga yang walaupun pendeta. Ketika dihantam banyak badai kehidupan, dan ketika harus fokus terus menerus ke sana, seringkali kita lupa bahwa Yesus sedang berjalan bersama dengan kita. Padahal dari Kristen wis suwi, padahal setiap kali ke minggu ke gereja, bahkan gak hanya minggu, Rebo ikut jam doa. Jumat KPW dan juga PA, lewaya WBI, ya WBI, le PPI juga PBI. Apapun kegiatan gereja diikuti. Nyanyi di antara semua orang jemaat paling meresapi. Tapi ketika dihantam masalah, goncang. Mereka lupa bahwa selama hidupnya Yesus selalu berjalan beserta dengan dia. Percaya saja kepada apa yang Tuhan katakan. Jangan mau disibukkan atau difokuskan oleh masalah. Tapi lagi-lagi lupa bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Ada Tuhan yang selalu ada satu perahu dengan kita sampai seberang. Kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Anggap saja itu sebagai seberang kita. Anggap saja itu sebagai akhir perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan yang terjadi selama ini sampai hari ini dan mungkin besok adalah proses di tengahnya. Anggap saja itu angin badai, tofan dan gelombang. Pesan saya cuma satu, ojo fokus di situ. Fokus saja nanti garis akhirnya sama Tuhan. Fokus saja terhadap apa yang Tuhan katakan. Fokus saja terhadap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saat randuwe duit kita, Tuhan pernah berkata, tidak akan dibiarkan setiap kita itu mati kelaparan. Maka Yesus pernah berkata, kalau sak jahat-jahatnya Bapak dalam kitab Matius, nggak akan memberi makan batu anaknya. Betul tak? Betul tak? Sak jahat-jahatnya Bapak nggak akan memberikan batu pada anaknya. Maka dari itu apa Yesus katakan? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Jangan lupakan itu. Semakin engkau terfokus kepada masalahmu, engkau semakin banyak melupakan apa kata-kata Tuhan. Maka jangan heran kalau ada banyak orang yang pada akhirnya menyerah untuk mempertahankan hidupnya bersama dengan Tuhan. Semua waktu, semua tenaga, semua pikiran sudah dicurahkan habis-habisan. Sayangnya bukan untuk perjalanannya bersama dengan Tuhan, tetapi dicurahkan untuk masalah demi masalah yang sebenarnya kalau jenengan fokus di situ juga gak akan membuat masalah itu jadi selesai. Apa masalah hidup Anda? Masalah terbesar hidup manusia itu apa? Ekonomi, keluarga, apa mana? Anak-anak? Ya tak? Semakin Anda fokus di sana, apakah menjamin semua akan selesai? Jenengan nggak punya uang misalkan, sesok butuh entah untuk sekolah anak, entah untuk makan, entah untuk apapun. Mikir terus piye ya.
Apa tiba-tiba duit akan datang? Berlutut berdoa sama Tuhan. Terus duit datang, Pak. Saya tidak katakan itu. Berlutut berdoa sama Tuhan. Dan percaya saja apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan gak akan permalukan kita, ya Tuhan gak akan permalukan kita. Kalau Tuhan katakan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak, ya Tuhan gak akan biarkan kita jatuh dan tergeletak. Duduk, berdoa, datang pada Tuhan. Daripada mbok pikir kok gak kalah ada selesainya juga. Ya toh? Dan di titik inilah banyak orang yang pada akhirnya menyerah. Kalau terlalu fokus kepada masalah. Sekarang itu, zaman sekarang, nyawa manusia itu semakin gak ada artinya. Sidik-sidik enek masalah, bunuh diri. Sidik-sidik enek masalah, bunuh diri. Dan kenapa saya bilang semakin gak ada artinya? Seringkali alasannya bunuh diri ora penting. Loh Pak, itu kan gak penting menurut Pak Julius. Jenengan takon sopo wae pasti gak penting alasannya bunuh diri. Ada seorang anak remaja yang ditemukan meninggal gantung diri karena apa? Putus cinta. Ala koyok lanangan nek donya mung siji tok. Wong ya belum menikah. Coba tanyakan ke semua orang, penting enggak alasan itu? Apakah putus cintanya itu lebih mahal dari nyawanya? Ya toh? Nyawa semakin ada regane toh? Seorang ibu mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya. Nah ini luwih konyol meneh itu. Karena faktor ekonomi. Sesulit apa sih hidupmu, seberat apa beban hidupmu, memang saya tidak tahu. Tapi semua selalu ada jalan keluar. Nah ketika orang terlalu fokus pada masalah, yang ngono kuwi dadi. Ya karwane lah kamu mau mati sendiri. Anak-anaknya diracun. Anak-anak sudah meninggal, dianya minum racun. Dilalai dia ora mati. Ora menderita seumur hidup. Ngapain? Gitu. Uang bisa dicari, walaupun susah ditemukan. Tapi bisa dicari, toh yang penting. Ya artinya bahwa setiap masalah selalu ada jalan keluar. Walaupun juga setiap masalah tidak harus ada jalan keluar. Ada kalanya kita hanya duduk diam dan menunggu apa kata Tuhan. Tapi percayalah kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Wong Kristen kuwi cirine ada di iman. Wong Kristen kuwi kekuatannya ada di iman. Nah kalau iman kita nggak percaya apa kata Tuhan, kekristenan seperti apa yang sedang Anda ikuti? Ya toh? Jadi jika engkau mau berjalan bersama Tuhan, jika kita mau berhasil bersama dengan Tuhan, jika kita mau mencapai garis akhir yang indah di dalam Tuhan, maka ingat dan percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita dan beserta kita sampai ke seberang, sampai engkau berhasil dalam apapun yang menjadi pergumulan. Maka setialah. Jangan pernah lupakan bahwa Tuhan ada satu perahu dengan kita. Rasa khawatir. Pak jare manusiawi, iya. Tapi ketika engkau khawatir, segera sadarilah dan bangkit bersama dengan Tuhan. Percayakan semua kepada Tuhan. Ya, aja bingungi panik karepe dhewe kayak murid-murid. Saya tahu setiap masalah itu selalu berat untuk setiap mereka yang menjalaninya. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk gampang panik dan khawatir. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan, mencari jalan keluar sendiri. Tidak. Fokus pada suara Tuhan, fokus pada tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Jangan menyerah jika harus ada angin badai pencobaan. Sebab angin dan badai bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada pilihan untuk tetap bangkit dan berjalan bersama dengan apapun bentuk kegagalanmu, itu bukan akhir dari segalanya.
Ya, apapun bentuk penderitaanmu itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, Tuhan ada satu perahu dengan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan katakan, mari bertolak ke seberang. Maka percaya saja pada janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan ingkar. Oke? Pahami dan percaya akan janji Tuhan. Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada suara Tuhan. Maka Tuhan akan beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menjadikan indah, memberi pengertian dan juga hikmat dalam hati dan pikiran setiap jemaat-Mu, baik mereka yang hadir di ruangan ini maupun mereka yang nantinya akan menyaksikan streaming maupun rekaman video ini ketika dibuat. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan hamba-Mu. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya, sebab Engkau Allah yang maha sempurna. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.